Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan Bu Indah. Nah, hari ini bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan, keselamatan, serta jangan lupa untuk selalu menggunakan masker saat keluar rumah, serta anak-anak jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Anak-anak juga jangan lupa untuk absen online-nya ya. Oke, hari ini sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita mengawalinya dengan berdoa, membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah, anak-anak diberikan kemudahan serta kelancaran dalam pembelajaran kita hari ini. Oke, hari ini kita memasuki tema 2, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Anak-anak simak baik-baik ya videonya. Pembelajaran yang kelima, anak-anak akan mempelajari tentang gerak dasar non-lokomotor, lalu keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya, dan aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Oke, disimak baik-baik video pembelajaran yang kelima. Perhatikan gambar berikut. Mereka sedang melakukan permainan apa sih anak-anak? Ya, mereka, Benny dan teman-temannya sedang melakukan permainan estafet bola. Pada permainan tersebut terdapat gerakan non-lokomotor. Variasi gerakan meliukkan badan tanpa berpindah tempat sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan estafet bola dengan percaya diri. Ini adalah contoh permainan estafet bola. Nah, selanjutnya gerak non-lokomotor tadi adalah gerak yang tidak berpindah tempat. Jadi mereka tetap berada di tempat, hanya mereka meliukkan badan ke kanan dan ke kiri. Lalu tangannya menengadah ke atas untuk melemparkan atau mengoper bola ke tangan temannya. Itu adalah permainan estafet bola. Nah, sekarang pada permainan estafet bola tadi, anak-anak pasti menggunakan apa? Bola. Bola ciri-cirinya itu berwarna hitam dan putih kalau sesuai gambar, dan bentuknya bulat. Lalu ada gambar pohon kayu, itu adalah kayu ya. Terus nama bendanya adalah kayu, ciri-cirinya teksturnya kasar dan keras. Bentuknya adalah bentuknya tabung. Selanjutnya adalah balon. Balon itu ciri-cirinya teksturnya lembut, bentuknya bulat, dan wujudnya isinya adalah wujud benda gas. Selanjutnya, sikap yang harus dilakukan ketika anak-anak bermain di rumah. Kan tadi mereka sedang melakukan permainan estafet bola bersama teman-teman. Nah, sikap apa sih yang harus dilakukan ketika di rumah? Yang pertama, membantu ibu untuk menyapu. Yang kedua, menata buku. Yang ketiga, membantu ibu memasak. Yang keempat, membantu ayah merenovasi mobil. Lalu yang kelima, menyiram dan merawat tanaman rumah. Yang keenam, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketujuh, kegiatan mengantri. Misalnya itu antrian yang antrian untuk membeli sesuatu yang berada di warung atau di mana anak-anak tidak boleh untuk menyerobot gitu ya, harus antri. Oke, sekarang selanjutnya adalah menyiram tanaman atau merawat bunga ya, memetik bunga yang sudah bagus, dan jangan memetik bunga yang masih kuncup gitu ya anak-anak ya. Lanjutnya, sikap yang tidak boleh dilakukan saat anak-anak berada di rumah. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Yang kedua, memukul hewan yang mencuri makanan, contohnya itu kucing. Walaupun anak-anak itu tidak suka kucing, anak-anak tidak boleh untuk memukulnya, memukul hewan, memukul makhluk hidup, tidak boleh. Nah, apalagi mereka itu kan
hewan. Hewan tidak sengaja melihat makanan yang ada di dalam rumah, lalu mereka mengambil. Anak-anak tidak boleh untuk memukulnya ya. Gunakan usiran secara halus saja. Oke, selanjutnya adalah anak-anak tidak boleh untuk membaca sambil tiduran karena akan merusak mata. Jadi kalau membaca harus posisi duduk. Oke anak-anak, dan jaraknya tidak boleh kurang dari 30 cm supaya anak-anak matanya tetap sehat. Selanjutnya adalah bermusuhan dengan kakak atau adik karena rebutan sesuatu. Itu tidak boleh dilakukan. Selanjutnya mencoret-coret, apa itu? Mencoret-coret dinding rumah atau mencoret-coret barang-barang yang ada di rumah itu tidak boleh dilakukan ya. Dan selanjutnya adalah merusak tanaman yang sudah ditanam dengan rapi. Tidak boleh dirusak karena tanaman ditanam untuk menghias rumah supaya menjadi tampak asri. Jadi jangan dirusak ya. Selanjutnya adalah, coba anak-anak buka dulu halaman 217 tentang estafet bola. Seperti yang sudah Bu Guru berikan gambarnya tadi, kalau sekarang adalah anak-anak menyimak buku paket halaman 217 yang berjudul estafet bola. Bu Guru membacakan, anak-anak menyimak sambil latihan membaca. Oke, dimulai ya. Permainan estafet bola dilakukan dengan meliukkan badan ke arah samping kiri. Permainan dilakukan oleh dua tim. Mereka berbaris dari kiri ke kanan. Bola dipegang dengan dua tangan di atas kepala dengan tangan yang lurus. Kemudian badan diliukkan ke kiri untuk memberikan bola kepada teman satu tim. Teman satu tim menerima bola dengan meliukkan badannya ke arah teman di sebelah kanan. Mereka tidak boleh memutar badan. Hal ini dilakukan sampai bola berada di teman paling kiri. Teman paling kiri kembali meliukkan badannya dan mengoper bola ke arah kanan menuju tempat semula. Tim yang paling cepat akan menang. Nah, itulah cara untuk bermain estafet bola. Seperti yang sudah Bu Guru sampaikan awal tadi, permainan estafet bola itu merupakan permainan yang ada gerakan non-lokomotor, karena permainan estafet bola itu dilakukan yang pertama dibuat dua tim, lalu ada barisan dari kiri ke kanan. Nah, setelah itu barisan yang pertama mengoper bola dengan posisi tangan lurus ke atas kepala dan meliukkan badannya ke kiri ke sebelah temannya. Lalu teman yang ada di sebelah kiri menerima bola dengan tangan kanan. Begitu seterusnya sampai teman yang paling ujung. Nah, untuk tim yang paling cepat melakukan kegiatan itulah yang menang. Nah, bisa ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya inilah contoh permainan estafet bola seperti yang awal tadi. Kalau ini contohnya di bawah, tetapi ini bisa anak-anak lakukan dengan tangannya yang ke atas. Kalau ini permainan estafet bola dengan contoh tangannya di bawah, tetapi anak-anak gunakan untuk tangan yang ada di atas kepala ya. Oke, selanjutnya pembelajaran yang keenam, anak-anak nanti akan mempelajari tentang perkalian dan pembagian, menguraikan kosakata dan maknanya, serta aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Oke, coba anak-anak buka dulu halaman 219. Anak-anak simak ya. Coba disimak dulu. Menunggangi gajah. Di kebun binatang Ragunan, Benny ingin menunggangi gajah.
Ia bersama guru dan teman lainnya membayar sewa naik gajah. Mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang, khususnya yang bertugas mengurus gajah. Benny berhati-hati menaiki gajah. Langkah menaiki gajah yaitu siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk. Gajah akan menekukkan kakinya setelah mendengarkan aba-aba dari pemandu. Pemandu pertama kali menaiki gajah. Penumpangnya akan dibantu menaiki gajah oleh pemandu lainnya. Setelah kaki gajah ditekuk, penumpang langsung menaikinya. Nah, anak-anak, siapa yang pernah menunggangi gajah? Nah, apabila anak-anak sudah pernah menunggangi gajah, pasti anak-anak sudah bisa membayangkan dan tahu bagaimana anak-anak menunggangi gajah dengan benar. Oke, selanjutnya, dari teks menunggangi gajah tersebut ada kata-kata yang anak-anak harus pahami. Yang pertama adalah menunggangi, lalu sewa, lalu menekuk, serta pemandu. Nah, teksnya kan belum selesai, dibaca selanjutnya ya. Gajah akan berdiri setelah diberi aba-aba oleh pemandu. Caranya dengan menepuk kaki pemandu itu sendiri ke badan gajah. Gajah mengangkat kakinya tanpa merundukkan badan. Setelah berdiri, pemandu kembali menepuk kakinya dan gajah mulai berjalan. Saat berjalan akan terasa sedikit oleng, tetapi lama-kelamaan akan terbiasa. Nah, dari teks ini yang akan Bu Guru garis bawahi adalah aba-aba. Dari 5 kata yang Bu Guru garis bawahi tadi, apa sih artinya? Yang pertama, tadi kan ada kata menunggangi. Menunggangi itu artinya menaiki. Lalu ada kata sewa. Sewa itu adalah pemakaian sesuatu dengan membayar uang. Menyewa itu berarti membayar, memakai sesuatu tetapi dengan membayar. Yang ketiga, pemandu. Apa toh pemandu? Pemandu itu orang yang pekerjaannya mendampingi atau memberi penjelasan. Memandu, mendampingi ya. Yang keempat, menekuk. Menekuk tuh apa toh, kok kaki gajah menekukkan kakinya? Menekuk itu melipat. Dan yang kelima adalah aba-aba. Aba-aba itu artinya adalah perintah. Itulah makna kata dari teks yang berjudul menunggangi gajah. Anak-anak paham ya? Selanjutnya, mematuhi aturan saat naik kuda. Tadi kan anak-anak menunggangi gajah. Sekarang aturan anak-anak untuk menaiki kuda. Anak-anak siapa yang sudah pernah menaiki kuda? Apabila sudah pernah, pasti tahu apa aja sih aturan saat naiki kuda. Yang pertama adalah memakai peralatan keamanan. Yang kedua, dibawa bimbingan orang yang ahli. Jadi jangan tiba-tiba anak-anak naik sendirinya. Nah, itu berbahaya ya. Terus, untuk memakai peralatan keamanan itu ada sepatu boot, ada penutup kepala, ada tempat duduk yang diberikan di atas punggungnya kuda, lalu panjatan kaki, serta kaca mata. Itu supaya anak-anak lebih aman dalam menaiki kuda, gitu ya anak-anak ya. Semoga besok anak-anak bisa menaiki kuda, karena anak-anak pasti penasaran bagaimana sih rasanya untuk naik kuda atau naik gajah. Besok dicoba bareng-bareng ya. Oke, selanjutnya adalah manfaat mematuhi aturan naik kuda. Yang pertama, agar tidak jatuh saat naik kuda dan agar kuda tidak liar. Liar itu tiba-tiba dia itu lari tanpa mengikuti instruksi dari yang menaiki. Yang kedua, kalau akibat tidak mematuhi aturan naik kuda apa? Kuda bisa liar atau memberontak dan membahayakan keselamatan penunggang kuda. Penunggang kuda bisa jatuh karena kuda itu kan bisa posisinya itu menaikkan kaki ke atas, dan posisinya kan jadi orang yang menunggangi bisa terjatuh, gitu ya anak-anak ya. Jadi tolong aturan dalam menaiki kuda harus anak-anak patuhi apabila besok anak-anak ada kesempatan untuk naik kuda, gitu ya anak-anak ya. Selanjutnya adalah, ya, coba anak-anak dilihat gambar tersebut. Lakukan dengan tertib sesuai aturan. Mereka sedang melakukan kegiatan antri. Antri itu membuat
sesuatunya lebih teratur dan disiplin. Coba dilihat gambar itu, kan lebih disiplin, teratur, anak-anak enak dalam melihat. Apabila anak-anak itu tidak disiplin, maka terlihat semrawut atau tidak rajin. Nah, selanjutnya Benny dan teman-temannya sedang melakukan kegiatan antrian membeli tiket masuk ke kebun binatang. Mereka berbaris rapi saat membeli tiket. Pembelian tiket berjalan tertib karena mereka mematuhi tata tertib yang ada di tempat bermain, gitu ya. Selanjutnya adalah manfaat mematuhi tata tertib di tempat wisata. Tempat wisata itu kan contohnya ada candi, ada kebun binatang, ada apa lagi? Candi, kebun binatang, terus ada lagi tempat wisata seperti misalnya pemandangan yang indah, misalnya gunung, terus pegunungan, danau, embung, dan lain sebagainya. Anak-anak tolong patuhi aturan tersebut karena manfaatnya itu menjaga keselamatan diri di tempat wisata, yang kedua menjaga keselamatan lingkungan tempat wisata, serta menjaga kebersihan di tempat wisata. Nah, sekarang manfaat mematuhi tata tertib di rumah, karena tadi Bu Guru lupa belum menyebutkan. Sekarang manfaat mematuhi tata tertib di rumah itu yang pertama, suasana rumah menjadi aman dan nyaman, yang kedua hidup menjadi tentram dan damai, serta menjadikan pribadi kita lebih disiplin. Jadi pada intinya manfaat mematuhi aturan atau tata tertib itu menjadikan diri kita menjadi lebih disiplin, teratur, nyaman, terus menjaga keselamatan, gitu ya anak-anak ya. Semoga anak-anak paham dengan materinya. Oke, selanjutnya coba anak-anak baca dulu ini soalnya. Di kebun binatang ada berbagai jenis hewan. Banyaknya kijang di kebun binatang ada 24 ekor. Kandang kijang ada 6. Berapa banyak kijang di setiap kandang? Berarti itu pembagian berapa anak-anak? Pembagian 6 ya. Oke, berarti 24 dibagi 6 sama dengan berapa? Berarti menggunakan pengurangan berulang, ya kan anak-anak? Pengurangan berulang berarti 24 dikurangi 6 itu berapa? 18. Kan masih ada tuh 18, kurangi 6 lagi, masih berapa? 12. Nah, kan belum habis, kurangi 6 lagi, masih berapa? Masih 6. Kan belum habis pula. Lalu kurangi lagi, kurangi 6 lagi, 6 kurangi 6 jadi tinggal 0. Berarti 24 dibagi 6 sama dengan 6-nya dihitung ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti jawabannya adalah 4. Ini pembagian dengan cara pengurangan berulang, ya. Paham anak-anak? Ini hanya mengulang materi pembelajaran sebelumnya. Sekarang anak-anak belajar lagi pembagian dengan menggunakan perkalian jari. Jadi dengan menggunakan jari gitu loh. Misalnya 40 dibagi 5 sama dengan berapa? Jadi anak-anak ini lakukan pembagian dengan menyanyi lagu perkalian 5. Karena ini kan dibagi 5, berarti anak-anak nyanyi perkalian 5. Ya, coba dimulai. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Nah, itu kan soalnya 40 dibagi 5, berarti anak-anak berhenti pada angka ke-40. Itu pada jari keberapa sih anak-anak? Ini menunjukkan jari keberapa anak-anak menyanyi pas angka 40. Dihitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 40 dibagi 5 sama dengan 8. Itu cara pembagian dengan menggunakan jari. Kalau yang tadi itu pembagian dengan menggunakan apa ini anak-anak? Pengurangan berulang, ya. Anak-anak tolong pelajari lagi tentang pembagian dengan cara pengurangan berulang
maupun dengan cara cepat seperti ini. Oke, selanjutnya setelah anak-anak mempelajari pembelajaran 5 dan 6, anak-anak waktunya menerima tugas dari Bu Guru. Tugasnya adalah yang pertama, sebutkan 3 manfaat mematuhi aturan di tempat wisata. Yang kedua, ceritakan cara bermain estafet bola yang anak-anak ketahui ya, yang tangannya naik, ya tangannya berada di atas kepala itu loh. Ingat ya anak-anak ya. Dan yang ketiga adalah sebutkan 2 contoh gerak non lokomotor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tugas-tugas ini tolong anak-anak kerjakan pada buku tulis tema, dan anak-anak wajib mengerjakan tugas ini secara mandiri dan jujur. Oke anak-anak, sukses untuk pembelajaran hari ini, dan anak-anak semoga tetap sehat dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Semangat dalam mengerjakan tugas dari Bu Guru. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi Bu Guru masih banyak kekurangan, dan terima kasih sudah menyaksikan videonya. Bu Guru akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.